Saran saya kepada Sintayong, besok kalau lawan Arab Saudi, penting untuk bertahan terlebih dahulu, baru melancarkan serangan balik yang cepat, efektif, dan efisien. Jangan seperti waktu melawan Jepang yang mencoba melakukan inisiatif serangan. Setelah kemasukan, baru bubar jalan. Kenapa? Karena kelebihan tim nasional Indonesia itu ada di pemain belakang. Pemain belakangnya kita bagus, depan kita, waduh, mohon maaf. Jadi itu harus dimanfaatkan kelebihan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Saudara-saudara, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah kekalahan dari Jepang dan hasil imbang melawan Australia, Arab Saudi melawan Australia, Indonesia dan Arab Saudi akan bertemu pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia di grup C hari Selasa tanggal 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kira-kira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah, atau pukul 21 waktu Indonesia bagian timur. Pukul 19.00 waktu Bangkok, sama aja. Itu saudara, ini adalah pertandingan yang penting sekali. Penting, saya bilang ini penting bagi Indonesia untuk menang, atau setidaknya mendapatkan 1 poin. Jangan sampai kalah lagi. Kalau kita kalah lagi, mental down pertama. Kedua, peluang akan semakin berat. Semakin berat kalau kita kalah. Itu saudara-saudara, secara hitung-hitungan matematika maupun secara jadwal pertandingan juga berat. Walaupun kita masih akan bertemu Bahrain dan Cina nanti di Jakarta. Tetapi sebisa mungkin pertandingan melawan Arab Saudi ini jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah lah, saudara-saudara, jangan sampai kalah. Kalau imbang ya masih alhamdulillah lah kalau imbang, karena pertandingan pertama, leg pertama di Jeddah itu bulan apa, September atau bulan apa itu kita imbang. Tetapi kalau kita menang ya alhamdulillah, menang 1-0 pun sudah cukup. Menang 2-0 alhamdulillah, menang 2-1 ya lumayan. Yang penting kita jangan sampai kalah menghadapi Arab Saudi. Karena bagaimanapun juga saudara-saudara, Arab Saudi yang sekarang ini itu tim yang berbeda dari Arab Saudi ketika kita bermain imbang 1-1 di Jeddah waktu itu. Ketika Martin Paes menjalani penampilan yang keren, penampilan yang luar biasa dengan menahan tendangan penaltinya Salem Al-Dawsari, saudara. Saudi yang ini berbeda karena Roberto Mancini dan asisten-asistennya yang dari Italia itu semuanya sudah tidak lagi bekerja di sini. Penggantinya adalah Hervé Renard. Hervé Renard adalah pelatih asal Prancis. Yang masih dipertahankan dari eranya Roberto Mancini ya Yaya Touré. Yaya Touré ini dulu pernah dilatih Hervé Renard ketika Piala Afrika, ketika menjuarai Piala Afrika bersama Pantai Gading. Hervé Renard adalah pelatih yang punya prestasi, pelatih yang keren. Dia juara Piala Afrika bersama Zambia, juara Piala Afrika bersama Pantai Gading, Cote d'Ivoire.
Ivory Coast, kemudian dia meloloskan Maroko ke Piala Dunia 2018, dia pula lah yang meloloskan Arab Saudi ke Piala Dunia 2022 dan kemudian mengalahkan Argentina di pertandingan pertama fase grup yang kemudian Argentina pada akhirnya menjadi juara Piala Dunia 2020. Dan ini Herve Renard ini yang kembali, dan ini berbeda pendekatannya dari Roberto Mancini. Nah, kalau Roberto Mancini itu lebih banyak taktikal, lebih banyak defensif, lebih banyak bermain bola di bawah. Kalau Herve Renard ini adalah jago motivasi. Motivasi yang jago dia, saudara-saudara. Orator ulung lah, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara lihat rekaman video yang viral ketika dia memotivasi pemain Arab Saudi di ruang ganti pertandingan melawan Argentina di Piala Dunia, itu kan luar biasa. Kalian datang ke sini bukan hanya untuk berfoto dengan Lionel Messi. Kalian di sini untuk berperang, untuk mematahkan kakinya Lionel Messi. Ya, itu kan kata-kata dia di video itu yang viral. Ini adalah pelatih yang luar biasa, yang punya jago motivasi. Dan materi pemainnya juga sudah, ya walaupun secara umum itu sama saudara-saudara, tetapi ada beberapa pemain yang waktu Roberto Mancini itu tidak dipanggil. Ini ada 3, bahkan ini ada 3 pemain abroad. Saud Abdul Hamid itu main di AS Roma, itu pemain belakang yang baru bergabung kalau nggak di jendela transfer musim panas. Kemudian ada pemain dari Belgia, Breshot itu si Faisal Al-Gandhi sama Marwan Al-Sahafi, itu adalah midfield itu. Dan terbukti hasil kerjanya Herve Renard ini mampu menahan imbang Australia 0-0 di Melbourne pada hari tanggal hari Kamis kalau nggak salah. Itu pertandingan melawan Australia dia menahan imbang. Dan sekarang Arab Saudi sudah ada di Jakarta untuk adaptasi cuaca, adaptasi iklim, berlatih sekaligus serius mengalahkan Indonesia. Arab Saudi, saudara-saudara, Indonesia harus belajar dari kekalahan, harus belajar dari taktik, harus belajar dari strategi yang gagal ketika menghadapi Jepang. Kenapa saya bilang itu taktik dan strateginya itu gagal? Hajime Moriyasu memang terkejut ketika melihat Sintayong memerintahkan Indonesia itu menyerang sejak menit awal. Tetapi ternyata serangan itu gagal, saudara-saudara, gagal. Itu gagal ketika Jepang berhasil mencetak gol di menit ke-34 atau 35 itu ya, yang bunuh dirinya Justin Hubner itu, saudara-saudara. Itu kan langsung berantakan. Jadi awalnya Sintayong ingin menyerang, dia ingin mengejutkan Jepang dengan menyerang, serang, mengimbangi permainan Jepang yang memang hil yang mustahil lah, saudara-saudara. Menyerang Jepang itu hil yang mustahil untuk saat ini. Saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, itu hil yang mustahil. Tetapi ternyata itu dilakukan oleh Sintayong, dan hasilnya ya saudara-saudara tahu sendiri kan. Setelah gol pertama, kemudian gol kedua, kemudian di babak kedua Indonesia juga awalnya mencoba menyerang lagi. Setelah itu kemudian gol ketiga, gol keempat, gol ketiga yang kesalahan Martin Pas, kemudian kesalahan Jay Itzes yang tidak bisa kakinya menghentikan bola, kemudian gol terakhir itu yang juga kesalahan pemain yang full back kirinya itu yang Kelvin Perdong yang tidak menjaga Sugawara. Itu hasilnya ya memang gagal total. Kenapa? Karena ya gagal, saudara-saudara. Dan itu tidak boleh terulang lagi ketika nanti pertandingan melawan Arab Saudi. Sun Tzu mengatakan, kenali lawanmu, kenali dirimu, maka 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang. Itu yang harus pertama kali dilakukan Sintayong. Kenali dirimu sendiri, kenali kekuatanmu itu ada di mana, kelebihan dan kekurangan tim nasional Indonesia itu ada di mana. Kemudian dilihat juga kelebihan dan kekurangan tim nasional Arab Saudi itu ada di mana. Itu yang pertama kali harus dilakukan. Nanti kalau itu sudah bisa dipahami, dimengerti, 1000 kali bertanding pun menang bisa, imbang bisa, pokoknya hasilnya positif. Jadi itu yang pertama kali. Indonesia itu, saudara-saudara, ada di belakang, di pertahanan. Kita punya Jay Itzes, kita punya Kevin Dick. Saya nggak tahu Kevin Dick apakah dia bisa main nanti lawan Arab Saudi atau tidak.
Tetapi itu kelebihan. Kemudian Justin Hubner, Rizky Ridho, kemudian Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, kemudian siapa lagi? Nathan Chuaon. Itu semuanya adalah pemain bertahan. Pemain bertahan yang harus benar-benar dimanfaatkan, dan itu kelebihan Indonesia. Jadi menurut saya seharusnya kemarin juga dilakukan melawan Jepang. Kita itu lebih baik bertahan. Bertahan saja, nggak usah kita sok-sokan melakukan inisiatif serangan. Kita ini bukan Argentina, kita bukan Brasil, kita bukan Inggris, kita bukan Jerman, kita bukan Belanda. Kita hanya Belanda KW2 atau KW3 gitu loh. Jadi bertahan sajalah, bertahan yang disiplin, yang rapat, yang baik, sebagus-bagus, seperti saat pertandingan dulu melawan Australia, seperti saat dulu pertandingan melawan Arab Saudi di Jeddah. Itu yang seharusnya dilakukan Indonesia, saudara-saudara. Bertahan, kemudian melancarkan serangan balik cepat, efektif, efisien, dan mematikan. Jadi pertahanan, kelebihan Indonesia sudah ada kan pertahanan. Nah, sekarang tinggal cari runner, pemain yang bisa berlari cepat. Runnernya itu siapa? Pemain yang bisa berlari cepat, menyambut bola umpan lambung, kemudian efektif dan efisien memanfaatkan peluang di depan gawang. Yang jelas bukan Witan. Bukan Witan. Witan berkali-kali dapat peluang mentah. Bukan juga Egy. Bukan. Ya mungkin saja bisa didapat dari Eliano Reinders, bisa. Ragnar Uratmangun itu juga bisa. Rafael Strijk bisa. Atau pemain misalnya, ya pemain Indonesia lah, Hoki Caraka atau Ramadan Sananta itu juga bisa. Walaupun Ramadan Sananta itu sebenarnya dia butuh waktu agak lama, butuh waktu adaptasi di lapangan itu agak lama. Tetapi itu yang harus dilakukan. Bertahan total, bertahan di disiplin di pertahanan, kemudian menempatkan 1-2 runner, pelari cepat dari sayap, dari kiri, kanan, atau tengah. Kemudian ketika ada bola yang didapat langsung diserahkan ke situ, pemain itu cepat lari, masuk ke pertahanan lawan, gol. Kayak begitu. Jangan seperti waktu pertandingan melawan Jepang yang seolah-olah kita berusaha untuk ball possession, seolah-olah kita merasa diri kita di situ pemainnya Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo, kayak begitu. Antara kelebihan Arab Saudi yang saya lihat, dan ini berbeda dari Arab Saudi ketika bermain di bawah asuhan Roberto Mancini, adalah semangatnya yang jauh lebih bagus. Ini semangatnya jauh beda sekali, saudara-saudara. Pertandingan melawan Australia itu terlihat sekali bagaimana para pemain Arab Saudi itu bermain lebih Spartan, lebih militan, lebih ngoyo lah, lebih ngoyo, lebih ngotot. Kemudian mereka tidak dan lebih efektif ketika menghadapi Australia, dan disiplin, saudara-saudara. Itu yang berbeda yang saya lihat dari pertandingan waktu melawan di eranya Roberto Mancini maupun di eranya Herve Renard. Karena itu memang seperti yang saya bilang, Herve Renard ini adalah jago motivator, dan Arab Saudi itu yang dibutuhkan itu hanya motivasi. Motivasi, dia hanya butuh pelatih yang jago memompa motivasi dia, karena dia sudah punya segala-galanya. Uang dia punya, kesejahteraan dia punya, klub dia juga ada bagus, klub bahkan jadi sorotan dunia. Jadi nggak ada yang dia butuhkan selain motivasi. Orang kaya itu kan butuh motivator supaya dia bisa hidup lebih baik. Itulah yang dibutuhkan Arab Saudi, dan Arab Saudi menunjukkan itu. Mereka punya sebenarnya materinya tidak beda, tidak jauh berbeda. Si Dausari juga masih ada di situ. Kemudian si Bulaihi yang tukang provokasi itu juga masih ada di situ. Kemudian banyaklah, Ali Lajami juga masih ada di situ. Hasan Al-Tambakti juga masih ada di situ. Jadi itu adalah kelebihan Arab Saudi, motivasinya bagus, dan mereka bermain jauh lebih efektif berada di bawah asuhan Herve Renard. Karena itu yang bisa dilakukan ya defensif itu. Saya nggak tahu, saudara-saudara, apakah Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi atau tidak. Tetapi harapan saya ini Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi minimal hanya bermain imbang. Minimal ini ya, hasil minimal. Jangan sampai kalah lah. Kalau kalah itu akan berat, saudara-saudara. Kalau kalah akan berat. Kalau kalah itu berarti Indonesia akan semakin terbenam di dasar klasemen dengan 3 poin. Kemudian nanti ke pertandingan berikutnya kita memang masih akan menjamu Bahrain dan Cina yang potensial kemenangan. Tetapi dengan kekalahan
dari Arab Saudi telah sebelumnya kekalahan dari Jepang dan sebelumnya lagi dari kekalahan dari Cina, itu saya takutkan adalah moral, mental pemain akan drop, akan jatuh. Nah, itu yang saya takutkan. Selain mental juga secara teknis kualitas itu juga akan semakin berat. Semakin berat karena sudah pasti Indonesia tidak lagi dipandang sebagai kekuatan lah. Lawan juga tidak akan lagi menganggap Indonesia penting. Tetapi justru itu, dibalik itu sebenarnya akan penting. Ketika Indonesia diremehkan, itu justru sebenarnya menjadi kekuatan kita, saudara-saudara. Ingat waktu melawan Arab Saudi, waktu melawan Australia, itu kan kita diremehkan, tetapi pada akhirnya kita mampu bangkit. Sebaliknya ketika kita melawan Cina, kita diunggulkan. Kita diunggulkan dan ternyata hasilnya mengecewakan. Jadi setiap masalah, setiap kejadian itu ada plus dan minusnya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kita jalani yang positifnya, kita tinggalkan yang negatifnya. Dan saya harap sih Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi atau setidaknya bisa bermain imbang, saudara-saudara, supaya tidak berat. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangan. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Tadi kita bicara tentang saran saya untuk Sintayong ketika nanti berhadapan dengan Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hari Selasa kalau nggak salah. Selasa malam, saudara-saudara. Pertandingan lanjutan kualifikasi. Ini leg keduanya. Leg kedua melawan Arab Saudi. Leg pertama waktu itu di Jeddah kita berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 setelah Martin Pas bikin penyelamatan penalti yang gokil dari golnya si Salem Al-Dausari. Ya, itu luar biasa. Nah, ini adalah leg kedua pertandingan dan Indonesia datang ke pertandingan ini setelah kekalahan dari Cina dan kekalahan dari Jepang. Sementara Arab Saudi itu datang dengan hasil imbang dari Bahrain dan hasil imbang dari Australia. Dan Arab Saudi juga datang dengan pelatih baru tapi lama. Jadi pelatihnya bukan lagi Roberto Mancini yang waktu pertandingan pertama September, tanggal 5 September yang lalu. 5 September itu bermain imbang 1-1 dengan Indonesia. Bukan lagi Roberto Mancini tetapi Hervé Renard, pelatih asal Prancis yang sukses menjadi juara Piala Afrika bersama Zambia, bersama Pantai Gading, meloloskan Maroko ke Piala Dunia, dan dia juga memimpin Arab Saudi waktu Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan seperti yang sudah menjadi sejarah dan dibicarakan banyak orang sampai hari ini, pada waktu itu Hervé Renard memimpin Arab Saudi, Salem Al-Dausari dan kawan-kawan, Mohamed Kano dan kawan-kawan mengalahkan Argentina, Lionel Messi di pertandingan pertama fase grup. Kemudian Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Dan ini sekarang pelatihnya datang lagi. Nah, ini pelatih yang sangat bagus, dia sangat jago sekali motivasi. Kalau saudara-saudara melihat video ketika dia memotivasi pemain Arab Saudi melawan Argentina, kan dia jelas di situ mengatakan, kalian melawan Lionel Messi itu nggak boleh minta foto. Kalau kalian mau minta foto, bawa saja handphone, foto-foto di situ. Dan hasilnya luar biasa. Nah, ini adalah kekuatan yang harus diwaspadai karena sudah pasti berbeda dari pertandingan pertama waktu masih Roberto Mancini. Dan saran saya adalah kita defense saja, defend. Bermain defensif, kemudian melancarkan serangan balik cepat, efektif, efisien, dan mematikan. Karena kelebihan Indonesia itu ada di pemain belakang. Kita punya banyak sekali stok pemain bertahan, pemain belakang yang bagus-bagus. Itu kelebihan itu harus dimanfaatkan. Tinggal sekarang cari siapa kira-kira yang bisa ditugaskan untuk menjadi runner, pelari cepat ketika menerima umpan bola untuk memasukkan ke gawang Arab Saudi. Jadi hasil melawan Jepang itu harus dijadikan pelajaran. Kalau waktu Jepang itu kita terlalu percaya diri untuk menyerang, itu kesalahannya di situ. Akibatnya kita dihukum dan setelah itu ya bubar jalan.
Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga nyampah. Kalau saudara-saudara nggak setuju, bikin YouTube sendiri, dikomentari sendiri, mana tahu ditonton 1 miliar orang. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!